Cuma ada budget 2 jutaan tapi pengen punya ponsel yang fiturnya lengkap di rilisan tahun 2025? Ya, kami tahu kalian pengen punya ponsel murah tapi nggak murahan. Kami sudah merangkum beberapa ponsel terbaru dengan harga 2 juta yang punya fitur menarik tapi nggak bikin dompet kalian jebol. Penasaran kan rekomendasinya seperti apa? Jadi tonton video ini sampai habis Userners. Yang pertama ada Technospark 40 Pro. Ponsel ini dibanderol dengan harga Rp2.159.000. Ponsel ini terjangkau dan layak masuk rekomendasi kami karena menawarkan paket komplit. Bukan saja baterainya yang besar, bodi yang sudah tahan air dan debu, atau sekedar ada NFC, tapi lebih dari itu. Bicara spesifikasi, Technospark 40 Pro punya layar AMOLED seluas 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz. Jarang banget ada ponsel di rentang harga segini dengan layar secepat 144 Hz. Walau hanya beberapa aplikasi saja yang bisa dijalankan pada refresh rate setinggi ini. Technospark 40 Pro juga ditenagai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate. Walau chipset ini sebenarnya masih sama dengan Helio G99. Cuma untuk urusan daya, ada baterai 5200 mAh yang dibenamkan pada bodi setipis 6,7 mm. Baterai ini juga sudah mendukung fast charging 45 Watt, termasuk ada adaptor charger dalam paket pembeliannya. Tentu aja ponsel ini ada NFC, tinggal tap saja buat cek atau isi saldo uang elektronik kalian. Kalau tahan air, Technospark 40 Pro sudah mengantongi rating IP64, jadi tahan debu serta percikan air. Yang kedua ada Redmi 15 atau Poco M7. Jadi, kami masukkan saja dua smartphone ini ke dalam satu bagian. Lantaran, spesifikasi yang diusung Redmi 15 dan Poco M7 memang identik. Redmi 15 tersedia dalam dua varian memori, ada 128GB dan 256GB, dengan harga masing-masing Rp2.099.000 dan Rp2.299.000. Sedangkan untuk Poco M7 dijual Rp2.199.000 untuk versi 256GB. Keduanya sama-sama diusung daya tahan baterai kelas berat. Bagaimana enggak? Poco M7 dan Redmi 15 punya baterai 7000 mAh yang bakalan bisa menemani kalian seharian penuh nih. Kalau habis baterai ada fast charging 33 watt yang siap mengisi baterainya dalam waktu yang lebih cepat. Layarnya juga luas banget. HP 2 jutaan ini sudah diusung oleh layar 6,9 inci Full HD Plus dan refresh rate-nya 144 Hz. Memang belum semewah Technospark 40 Pro yang sudah AMOLED, tapi panel LCD-nya sudah cukup bagus untuk sekedar gaming atau nonton YouTube di resolusi 1080 pixel. Spesifikasi lainnya, Poco M7 dan Redmi 15 ditenagai Snapdragon 685. Sektor kameranya pun sama-sama mengandalkan sensor utama 50 megapiksel. Dan fitur pelengkap seperti NFC dan rating IP64 juga nggak absen nih. Yang ketiga, Infinix Hot 60 Pro. Lagi-lagi, HP 2 juta rupiah yang oke banget di sektor layar dan baterai, yang dibanderol dengan harga Rp2.229.000 nih. Infinix Hot 60 Pro punya layar 6,78 inci yang sudah 144 Hz. Meski sebagai catatan saja, hanya beberapa aplikasi saja yang mendukung mode ini. Infinix Hot 60 Pro juga jadi salah satu ponsel pertama di Indonesia dengan prosesor MediaTek Helio G200. Tenaganya ya disokong oleh baterai 5160 mAh dengan fast charging 45 Watt pula. Buat kalian yang suka motret, Infinix Hot 60 Pro punya kamera utama 50 megapiksel. Ada juga NFC dan sertifikasi IP64 pada smartphone 2 jutaan rupiah ini. Sehingga overall, Infinix Hot 60 Pro menawarkan kemampuan all-rounder yang bisa didapatkan dengan harga yang masih ramah di kantong. Yang keempat ada iQOO Z10 Lite. Ya, iQOO Z10 dibanderol dengan harga Rp2.499.000 untuk varian RAM 828GB serta Rp2.699.000 untuk varian 8256GB. Buat kalian yang cari HP NFC dengan kualitas yang bandel dalam artian tahan segala kondisi dari debu, air, semprotan air bertekanan tinggi, bahkan air bersuhu ekstrim sekalipun. Ponsel ini sudah mengantongi rating IP68, IP69. Buat baterainya ya juga kuat banget sih, kapasitasnya 6000 mAh walau nggak sebesar Redmi 15 atau Poco M7. Tapi fast chargingnya sudah 44 Watt. Di depan, layarnya AMOLED 6,67 inci Full HD dengan refresh rate 120 Hz. Sementara dapur pacunya pakai Snapdragon 685. Dan buat kalian yang suka motret, ada kamera utama 50 megapiksel. Yang pastinya
Ada fitur NFC juga di ponsel ini. Fitur penting nih, apalagi sudah ada eranya Kris Tap. Pakai HP 2 jutaan, tinggal ngetap aja buat naik transportasi umum. Yang kelima, ada Redmi Note 14. Ini bukan versi 5G ya, masih 4G LTE saja. Redmi Note 14 dibanderol Rp2.399.000 untuk varian 128GB dan Rp2.599.000 untuk versi 256GB. Redmi Note 14 punya kualitas kamera terbaiknya, salah satunya yang kami rekomendasiin ini. Bukan 50MP tapi 108MP. Perlu diingat, makin besar resolusinya, maka seharusnya menyuguhkan foto dengan resolusi dan kerapatan piksel yang lebih baik. Apalagi, ada juga mode 108MP sesungguhnya, walau bakalan menghabiskan lebih banyak memori. Redmi Note 14 juga punya layar AMOLED 6,67 inci dan sudah 120Hz. Prosesornya masih MediaTek, tepatnya Helio G99 Ultra, yang dipadu dengan baterai sebesar 5500 mAh. Fast chargingnya standar saja, cuman 33 Watt. NFC tetap ada di Redmi Note 14, meski ketahanan terhadap air terbilang paling rendah di antara semuanya. Redmi Note 14 cuma mendukung IP54, tahan percikan air dan debu aja nih. Yang keenam, ada Technospark 40 Pro Plus. Nambah sedikit saja dari Technospark 40 Pro. Kalian bisa dapetin Spark 40 Pro Plus yang tampilannya lebih premium. Desain Technospark 40 Pro Plus nggak kayak HP 2 jutaan rupiah yang lainnya nih. Technospark 40 Pro Plus dibanderol dengan harga Rp2.629.000. Layarnya dibuat melengkung, bodinya tipis dan ringan banget, malah sudah ada wireless charging, fitur yang sangat langka di kelas 2 jutaan rupiah. Ponsel ini punya layar 3D Curve AMOLED 6,78 inci dan sudah 144Hz. Ditambah berlapis Gorilla Glass 7i, lapisan kayak umumnya yang ada di kelas menengah ke atas nih. Prosesornya pun MediaTek Helio G200, ditopang baterai 5200 mAh yang sudah fast charging 45 Watt dan wireless chargingnya 30 Watt. Ponsel ini juga membawa kamera utama 50MP, ada IP64 juga, dan tentu aja udah bisa NFC. Jadi Kris Type-C bisa banget pakai ponsel 2 jutaan ini. Yang ketujuh, ada Infinix Hot 60 Pro Plus. Ponsel ini adalah versi naik kelas dari Hot 60 Pro yang biasa yang dibanderol dengan harga Rp2.629.000. Perbedaan utamanya ada pada sensor kamera 50MP yang menggunakan sensor Sony IMX882 yang disuguhkan kualitas lebih oke. Serta IP ratingnya sedikit lebih tinggi di IP65 yang berarti tahan semburan air bertekanan rendah. Sisanya ya tetap sama dengan Infinix Hot 60 Pro. Layarnya masih AMOLED 6,78 inci, 144Hz. Prosesornya pun MediaTek Helio G200 yang baru. Baterainya juga besar dengan kapasitas 5100 mAh dan fast chargingnya 45 Watt. Serta ponsel ini juga udah didukung sama NFC. Yang kedelapan ada Technocamon 40. Kalau kalian butuh HP 2 jutaan dengan kamera yang oke, Technocamon 40 bisa jadi pilihan. Bagaimana enggak? Smartphone ini punya kamera utama 50MP dengan sensor Sony LYT700C. Malah ada kamera ultrawide 8MP juga untuk motret sudut pandang yang lebih luas. Desainnya pun gak seperti ponsel terjangkau, lantaran Tecno merancang Camon 40 dengan begitu baik, lebih mirip kayak ponsel premium. Bicara dapur pacunya nggak pelan-pelan banget kok. Prosesor MediaTek Helio G100 dengan baterai yang jumbo 5200 mAh dan sudah didukung fast charging 45 Watt. Hal menarik lainnya ya, Technocamon 40 sudah bawa layar AMOLED 6,78 inci beresolusi Full HD Plus dan sudah didukung refresh rate 120Hz. Malah ya bawaannya juga ponsel ini sudah hadir dengan ruang penyimpanan 256GB. Jadi menarik kan? Yang ke-9 ada Oppo A5 Pro. Jadi Oppo A5 Pro juga menjadi pilihan yang menarik nih. Walau dibanderol dengan harga lebih tinggi dalam daftar yang tadi gue sebutin, yakni Rp2.899.000 untuk varian model 128GB. Oppo A5 Pro sama bandelnya dengan iQOO Z10 Lite. HP 2 jutaan ini sudah mengantongi rating IP68, IP9. Tahan intinya dibawa ke tempat berdebu atau basah sekalipun. Meski ya soal baterai sih masih 5800 mAh, tapi sudah lumayan banget buat menunjang kegiatan digital sehari-hari. Baterainya pun bisa diisi dengan fast charging 45 Watt, jadi lebih cepat penuh nih daripada pakai kecepatan yang standar aja. Di sektor lain, Oppo A5 Pro ditenagai Dimensity 6300, punya kamera utama 50MP dan sudah dilengkapi fitur NFC juga.
Yang terakhir ada Vivo Serie 21D. Vivo Serie 21D ini sebenarnya menarik nih buat sebuah ponsel seharga 2 jutaan rupiah. Bagaimana enggak? Ponsel ini dibanderol mulai 2.099.000. Tapi ada fitur yang membuatnya bahkan lebih menarik dari beberapa smartphone di atas, yakni IP68, IP69. Ya, HP 2 jutaan ini punya ketahanan bodi mumpuni terhadap terpaan debu dan juga air. Belum lagi sektor baterainya sudah 6500 mAh dan 44 watt fast chargingnya. Sisanya sih ya biasa aja memang ya, seperti layar 6,68 inci yang masih HD Plus dan 90 Hz. Untuk kapasitasnya ada di RAM 4GB untuk varian terendah. Dan sayang banget sih ya kalau gue bilang ini belum bisa didukung sama fitur NFC. Namun di sektor kamera, Vivo di Serie 21D sudah membawa sensor 50 megapiksel. Nah, itu tadi beberapa rekomendasi ponsel 2 jutaan yang punya fitur menarik dan lengkap pastinya. Jadi, kalau kalian punya budget segitu, kalian bakal pilih ponsel yang mana sih? Atau punya rekomendasi yang lain? Coba deh tulis di kolom komentar. Jadi segitu dulu lah ya yang gue bisa sampaikan dalam video ini. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe video Zotac by Yuzen Indonesia. Gue pamit. Bye.